Abe dan Bisma bertemu di hotel. Keduanya sama-sama tak menyangka jika bertemu di tempat yang sama. Bisma lebih tak percaya lagi jika Abe adalah anak Pak Abdul, teman karib Pak Hasto. Atau ini cerita panjang yang dimaksud Abe. Jika memang benar, Bisma jadi sungkan dan tak berani macam-macam pada Abe. Bagaimana mungkin Bisma mengencani anak elit pengusaha yang dia kawal? Bisma juga siap dengan resiko yang akan ia dapatkan jika Abe bisa berubah pikiran dan sewaktu-waktu bisa saja meninggalkannya. Abe terus tersenyum menatap Bisma yang malu-malu dan terus merunduk, tak berani menatap Abe lama-lama. Padahal Abe senang bertemu dengan Bisma. "Jadi, kalian berdua kenal?" tanya Pak Abdul. "Pi, Bang Bisma adalah pelanggan setia soto Abe, tapi juga sekaligus yang pernah menggusur lapak soto Abe." "Apa? Berani-beraninya kamu menggusur anak saya?" "Pak, maaf." "Hahaha, santai-santai, saya cuma bercanda. Kalau kamu tidak menggusur dia, mungkin saya tidak akan pernah bertemu anak saya." Bisma merunduk malu. "Papi, boleh Abe ngobrol berdua dengan Bang Bisma?" Pak Abdul mengangguk, lalu Bisma meminta izin pada Pak Hasto. "Mohon izin Pak." "Silakan." Ya, ketika Pak Hasto dan Pak Abdul menikmati makanan sembari mengawasi lahan proyek bisnis keduanya yang tepat berada di samping hotel, Abe dan Bisma pun kini mengobrol sembari bersandar di dinding rooftop, sembari menikmati pemandangan kota. Abe pun menceritakan semua kejadian saat bertemu kedua orang tuanya. "Jadi begitu ceritanya?" "Iya Bang." "Abang jadi gak enak sama Abe?" "Jangan berubah Bang. Tapi tidak mungkin kita pacaran, nanti ketahuan. Kita kan laki-laki Bang. Lagi pula Abe sudah bilang jika Abang pelanggan soto Abe dan kita berteman. Aku rasa Papi tidak keberatan. Papi saja masih membolehkanku berjualan. Tapi apa Be? Tapi secepat mungkin Abe tidak akan kos lagi. Abe akan jualan di tempat lain dan membuka rumah makan. Itu pun Abe tidak selalu jualan. Abe akan membuka lapangan pekerjaan untuk menjalankan soto Abe, karena Abe akan belajar mengurus perusahaan Papi. Be, Abang takut kehilangan kebebasan seperti kemarin. Abang takut Abe gak punya banyak waktu buat Abang. Dan Abang juga takut gak bisa menikmati gurihnya kuah soto dari tangan Abe langsung. Abe janji, Abe akan selalu menyempatkan waktu untuk kita. Abe janji, Abe akan menyediakan soto dari tangan Abe sendiri ketika Abang pengen soto. Janji? Janji. Dan kalau Abe sudah kembali pulang, Abang mau kan main ke rumah Abe? Abang sungkan kalau main ke rumah Abe. Bagaimana kalau Abe yang main ke rumah Abang? Boleh, kasih tahu alamatnya. Pasti. Ntar pas Abe bisa, Abang yang sibuk. Nanti kita atur. Iya, Abe senang ketemu Abang. Tapi Abang sedih. Kenapa gitu? Abang dengar tadi, kalau Abe mau dijodohin dengan anak Pak Hasto. Oh, Abe kan sukanya sama Abang. Tapi bagaimana kalau papi Abe memaksa dan benar-benar menjodohkan kalian? Abe akan tolak. Berani emangnya? Gak takut jadi anak durhaka? Menolak bukan berarti durhaka. Orang tua juga tidak perlu memaksakan kehendak jika anaknya tidak mau. Hanya orang tua egois yang mementingkan keinginannya sendiri tanpa memikirkan kemauan anak. Lalu, Abe menolak dengan alasan apa? Memangnya Abe mau jujur kalau Abe suka laki-laki? Abe tidak yakin Papi bisa menerima alasan itu. Tapi Abe akan cari cara untuk menolak jika memang Papi benar-benar akan menjodohkan Abe. Yakin? Yakin? Makasih ya. Iya. Be, tangan Abe. Kenapa tangan Abe Bang? Mirip ceker, jadi pengen ceker. Apa malam nanti Abel jualan? Masih jualan sampai hasil tes DNA keluar. Semoga saja hasilnya benar. Abang ikut senang. Makasih Bang. Oh ya, nanti malam Abe juga mau ngembaliin uang Abang. Berapa kali Abang bilang ikhlas? Iya, Abe tahu. Tapi Abe belum membutuhkannya. Apalagi Abe sudah cukup. Jadi Abang bisa pakai buat keperluan Abang saja. Atau Abang bisa gunakan untuk yang bermanfaat, beramal, atau membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Abang tidak mau menerima apa yang sudah Abang kasih dan Abang keluarkan.
Kalau Abe mau, gunakan uang itu untuk membantu orang lain. Pakai aja. Ya sudah, Abe akan gunakan uang itu sesuka Abe. Iya. Abe! Ah, iya Pi. Ya, Abe pun menghampiri papinya, diikuti Bisma yang menghampiri Pak Hasto. Sore hari kemudian, sore ini sebelum pulang dan nanti malam akan berjualan, Abe masih di rumah mewahnya, di kamarnya sendiri berdua bersama Abel yang baru pulang. Abel membantu Abe merapikan kamar dan pakaian Abe yang satu persatu mulai dibawa ke rumah Abe sendiri. Sedangkan mami papinya keluar ada acara pertemuan. Abel mau nginep lagi di rumah Mas. Mau? Nggak dimarahin mami? Enggak. Katanya sekali-kali biar belajar dan nggak manja. Katanya belajar prihatin. Abel nggak apa-apa kok. Biar Abel ikut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Pintar. Tapi kamu bentol-bentol digigit nyamuk. Nggak apa-apa, Abel betah-betahin sampai Mas balik ke rumah. Makasih ya. Iya. Habis ini, anterin Mas ngambil ayam di rumah Mas deh, langganan ayam. Karena pasarnya udah tutup. Untung Mas tadi udah pesen. Iya Mas. Oh iya Mas, boleh nggak teman-teman Abel main ke kosan Mas buat belajar kelompok? Katanya sekalian bantu ngelarisin soto Mas. Nggak usah beli, nanti Mas siapin. Berapa orang? 5? Kirain 20. Hehe, nanti kos Mas nggak muat. Ya udah, yuk. Oh ya Bel, tolong kasih tahu bodyguard papi, nggak usah ikut buntutin kita. Mas kurang nyaman kalau dikawal. Mas aja sendiri yang bilang. Ya udah. Bang, maaf, saya sama Abel nggak usah diantar. Tapi Mas, kata Bapak harus tetap dikawal sampai lokasi. Kalau udah aman, baru kita pulang. Atau gini aja, ngawalnya jangan ketara ya, jauh-jauh. Jangan deket-deket, jangan mepet-mepet, ucap Abel cerewet. Siap Mbak Abel. Dan ingat, jangan selalu buntutin juga. Kalian akan dipanggil jika dibutuhkan. Siap. Yuk Mas, yuk. Hati-hati Mas. Ya. Ya, keduanya pun menuju rumah Mas D. Dan di jalan, keduanya mengobrol. Mas, tadi diajak kemana aja sama papi? Lihat-lihat lokasi. Oh. Boleh tanya nggak? Tanya aja. Papi itu, karakternya seperti apa sih? Mas belum begitu paham soalnya. Apalagi Mas takut mengecewakan papi. Kalau Mas nggak becus dan nggak bisa pegang perusahaan papi. Mas takut jika sebagai anak laki-laki nggak bisa dibanggakan. Mas jangan pesimis dulu. Abel yakin Mas bisa. Sejujurnya, papi bukan yang terlalu memaksakan kehendak orang lain. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, papi tak pernah menuntutku untuk menjadi nomor 1 di sekolah. Tak pernah menyuruhku harus juara. Tapi Abel harus tetap rajin ke sekolah. Tidak boleh bolos. Dan jangan nakal dan bikin malu di sekolah. Abel boleh meminta apapun. Apapun itu akan papi turuti. Apapun itu akan papi kasih. Tapi Abel, jangan pacaran dulu sampai tamat SMA. Lalu, apa Abel pernah mencoba sekali melanggar apa yang papi suruh? Pernah, nggak sengaja. Baru-baru ini, ada sebulan yang lalu kayaknya. Apa tuh? Waktu itu, ketika jam kosong, teman-teman Abel ngajak bolos ke mall yang baru jadi, yang dekat mall lama di daerah pojok. Oh, iya tahu. Itu nggak jauh dari pemukiman Mas yang sebelumnya digusur. Iya. Nah, terus ke mall dah tuh jalan-jalan. Terus pas ke lantai 2, tiba-tiba ketemu papi sama teman-temannya. Dipanggil dah Abel. Abel, ngapain kamu di sini? Abel malu diliatin teman-teman papi yang ketawa-tawa. Abel jujur, Abel bolos. Papi marah. Terus papi bilang, mulai sekarang anak sekolah dilarang masuk ke mall di saat jam sekolah. Orang yang sebelah papi ngangguk-ngangguk. Ternyata pas Abel pulang cerita sama mami. Itu mall ternyata punya papi. Lucu sekali. Dan gak cukup di situ Mas. Besoknya papi langsung laporan ke guru. Jadi di sekolah dibikinin peraturan. Barang siapa ada murid yang ketahuan bolos, maka akan dihukum. Tapi bagus sih. Papi mengajarkan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi pada anaknya. Dan kalau Mas lihat, kamu juga anaknya gak neko-neko. Beda sama anak-anak remaja yang banyak gaya. Mami papi ngajarin norma-norma dan adab yang bagus sama kamu. Karena kalau tidak, kamu gak akan minta maaf saat nabrak Mas yang ada belagu.
Hehe, iya mas. Pegangan yang kenceng. Iya mas. Abel malu gak kalau mas nganterin Abel ke sekolah pakai motor buntut mas ini? Enggak. Bangga malah. Kok Abel gak pernah diantar mami sama papi? Di saat teman-teman Abel yang lain kadang diantar orang-orang yang mereka sayangi, Abel selalu diantar supir sama pengawal papi. Abel juga gak dikasih bawa motor sendiri. Selain gak bisa naik motor, papi juga gak ngasih Abel belajar. Aneh. Padahal teman-teman Abel semua udah pada bisa naik motor. Kata mami, bukan karena dimanja, tapi takut. Kalau Abel bisa naik motor, papi takut Abel keluyuran. Itu bagus. Papi benar-benar menjaga anak gadisnya dengan baik. Mas, mami WA. Apa katanya? Mami ngirimin foto kita berdua boncengan. Lihat. Loh, kok bisa? Katanya, Mas Ciko, tetangga depan rumah, anaknya temen mami yang ngirim. Mergokin kita berdua. Dia bilang sama mami, laporan. Katanya gini, Tante, Abel jalan sama cowok. Kok dia bisa tahu nomor mami? Orang si Mbak suka langganan galon, jadi mami juga punya nomornya. Kan dia suka bantu-bantu ibunya jaga toko. Dia punya toko di depan rumahnya. Oh, masih sekolah? Kuliah? Oh, dia suka kamu kali. Abel gak suka mas, Abel kan punya krus. Emang dia suka kamu? Gak tahu, tapi dia suka nyontekin Abel dan ngajarin Abel. Dan gak pelit ngasih tahu. Tapi gak pernah nyontekin yang lain. Dia lebih pinter loh dari Abel, juara kelas. Cie, pernah ke rumah? Pernah kerja kelompok, rame-rame sih. Pernah ketemu papi. Tapi papi pernah bilang, belajar yang benar, jangan pacaran-pacaran. Mungkin dia gak berani sama papi kali. Mau bilang suka sama kamu, takut. Bisa jadi. Punya fotonya gak? Coba lihat. Punya dong, nih. Foto kita berdua pas rekreasi. Wih, cakep. Tapi jangan pacaran dulu dah. Turutin kata papi. Semua demi kebaikan kamu. Iya, Mas. Nah, sampai. Mas, boleh minta tolong gak? Habis ini, mampir ke toko alat-alat tulis ya. Abel mau beli peralatan buat prakarya. Siap. Di belakang mall, siang ini, Bisma dan Madun sedang narik di belakang mall. Dan sembari narik, keduanya beristirahat sembari makan mie ayam. Dan ketika keduanya sedang makan, Bisma yang sempat mendengar rumor Madun dan Adul itu penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya langsung. Jujur, Bisma sebenarnya bukan tipe orang yang kepo dan ingin tahu urusan orang lain. Akan tetapi, berhubung ini relate dengan apa yang ia alami, Bisma jadi ingin menanyakannya. Dun, gue boleh nanya gak? Pasti nanyain gue sama Adul. Kok tahu? Apalagi? Iya, gue pacaran sama dia. Nape lo? Gak suka? Geli? Gimana gue jijik? Sedangkan gue juga ngerasa suka sama cowok. Serius lo? Lo bukannya dulu ada cewek? Ya kan udah putus lama. Lo suka sama siapa? Jangan bilang sama Bang Ojak. Dek, gila aja. Terus sama siapa? Hah, gak usah dijelasin. Gue udah tahu. Hah? Siapa? Tahu, gue tahu. Siapa? Pantas saja. Lo belakangan ini tiap malam nyoto mulu. Ternyata. Bang Ojak ngasih tahu. Agak. Dengan lo traktir kita makan soto rame-rame malam tuh aja udah aneh. Cuma bantu ngelarisin. Kasian. Dia salah satu korban yang kita gusur. Kedua, emang gue cocok sama sotonya. Cocok sotonya plus orangnya kan. Kenapa lo bisa suka sama dia? Gue juga gak tahu. Nah lo kenapa suka sama Adul? Gue juga gak tahu. Kebiasaan bareng kali. Gue biasa bareng sama Bang Ojak, tapi gak jatuh cinta tuh. Mungkin ini gara-gara bercanda yang kebablasan. Bercanda gimana? Ya gitu deh, jorok. Ntar gue ceritain lo mules lagi. Belum cerita aja, gue udah mules. Bentar, gue ke toilet dulu. Yah elah, kebanyakan cabe lo. Ya, Madun heran jika ternyata Bisma bisa belok juga. Benar-benar tak diduga dan tak disangka. Dan ketika Madun sedang asik menikmati mie ayamnya, dari seberang, tepatnya di depan toko alat-alat tulis, Madun melihat penjual soto yang disukai Bisma. Baru saja turun dari motornya dengan seorang gadis. Madun seketika menelpon Bisma, namun Bisma tak mengangkatnya. Dan di seberang sendiri, Abe dan Abel hendak membeli bahan-bahan untuk tugas prakarya. Namun begitu Abe dan Abel hendak masuk, "Woi, lo!" "Iya lo." "Mas, ada apa?" ucap Abel ketakutan. Mas juga gak tahu, tenang-tenang.
Seketika tukang parkir dan beberapa anak buah Madun yang ada di situ tiba-tiba mengerubungi Abe dan Abel dan memegangi keduanya yang membuat Abe panik. Lepasin adik saya. Woi, kalian ngapain pegangin dia, geblek? Lah, emang kenapa bang? Emang dia bikin ulah? Kagak, pergi-pergi kalian. Gimana sih? Ucap anak buah Madun lalu pergi. Ada apa bang? Saya salah apa? Kagak ada salah apa-apa. Lo dagang soto kan? Iya bang. Abel. Dek. Abang, seketika Abe tak menyangka bertemu Bisma, begitu juga sebaliknya. Nah, itu dia nongol, ucap Madun. Oh, jadi abang teman Bang Bisma, ucap Abe. Kaget Abel. Bel, kamu masuk aja sendiri ya. Gak apa-apa kan? Mas tunggu di luar aja. Mas mau ngobrol sama Bang Bisma. Ya udah. Gue narik sebelah sono dulu ya, ucap Madun. Iya. Mas, es teler 2 ya. Ya, keduanya pun duduk bersama di pinggir jalan. Ketemu lagi, ucap Abe. Pengennya abang sih ketemu terus sama Abe. Es telernya? Oh, iya mas. Ucap Bisma memberikan gelas es teler pada Abe. Makasih ya bang. Abe ngapain di sini? Lagi nganter adik beli sesuatu buat tugas. Nanti teman-temannya mau main ke kos kalian kerja kelompok. Wah, rame dong. Abang ke kos ya? Pasti dong. Memangnya Abel nginep di kos lagi? Iya, anaknya yang mau bang. Kedua, Abe juga seneng ada yang nemenin. Di samping itu, Abel juga disuruh mami. Katanya biar belajar dan nemenin Abe. Sampai Abe pulang ke rumah setelah hasil DNA keluar. Oh, kenapa bang? Gak apa-apa sih, cuman pengen lebih deket aja sama Abe. Deket maksudnya? Pengen berduaan gitu, tanpa ada yang mengganggu. Nanti kita cari waktu ya bang, bener ya? Iya. Abe pernah punya pacar? Gak pernah bang. Abang yang pertama. Dek. Seketika Bisma tersenyum bangga. Serius? Abe cakep loh be. Iya, tapi Abe gak pernah pacaran sama cowok. Sama cewek? Gak pernah. Punya temen cewek aja hanya beberapa. Dan yang paling deket dan paling awet ya cuma Yuki. Kalau temen cowok? Ada teman sekolah, tapi gak pernah ketemu lagi. Hanya teman-teman pedagang aja, sama teman-teman dari tempat tinggal yang lama. Oh, abang sendiri? Abang gak pernah suka cowok. Baru kali ini suka cowok, cuma Abe. Abang juga gak tahu kenapa bisa. Kalau cewek, pernah. Hanya saja ada satu hal yang membuat kita putus. Maklum, abang gak selevel. Itu artinya abang lebih pengalaman daripada Abe. Hah? Pengalaman apa? Iya, semua. Tapi abang belum pernah punya pengalaman pacaran dengan cowok. Abang bingung, gimana pacaran sama cowok? Abang bisa aja. Abe juga gak tahu bang, bukannya sama aja. Iya, mungkin sama aja, tapi ada yang beda. Apa bang? Entahlah, ucap Bisma salting-salting sendiri. Kenapa bang? Kok ketawa? Abang gak bisa bayangin. Bayangin apa? Jangan-jangan bayangin yang enggak-enggak. Hah, ya begitulah. Jujur, abang aja belum pernah aneh-aneh sama cewek abang. Abang bukan cowok bajingan, apalagi abang tahu siapa orang tua cewek abang. Abang takut. Paling mentok cuma ciuman. Jangankan ciuman. Pegangan tangan aja belum pernah. Tapi bukannya Abe malam itu nyium abang pas abang ketiduran. Bang, seketika Abe terkejut dan Bisma menggenggam tangan Abe. Gimana rasanya? Tapi takut dilihat orang bang. Ucap Abe melepas tangannya. Kalau saja kita tidak sedang di tempat yang ramai, sudah abang cium Abe. Bis, si ketua nyuruh kita buru-buru ke markas, ada briefing mendadak. Yah Be, abang gak bisa lama-lama. Gak apa-apa bang. Mas, ini duitnya. Makasih. Be, abang jalan dulu ya. Iya bang. Seketika Abe terkejut saat Bisma mencium pipinya. Beruntung tak ada yang melihatnya. Kejadiannya begitu cepat, lalu motor Bisma pergi meninggalkannya. Mas, Bel, udah belanjanya? Udah,
Loh, Bang Bisma mana? Udah pergi. Cepet amat. Mau es teler nggak? Nggak, makasih. Abe mau es krim yang kemarin dibeliin Mas aja. Ya sudah. Terus mau kemana lagi? Nggak kemana-mana. Emang Mas mau jalan? Ke mall Papi itu? Oh iya. Kata Mami, itu nanti mall Abel. Kalau perusahaan properti dan yang lain, Mas yang pegang. Mas pegang soto aja deh. Pusing Mas liatnya. Bentar, bayar parkir dulu. Bang? Oh, nggak usah. Hah? Udah nggak usah. Lo adiknya Bisma kan? Dek. Seketika Abel terkejut namun tersenyum. Begitu juga Abel yang bertanya-tanya. Oh, makasih Bang. Iya, sama-sama. Mas, Bang Bisma terkenal ya? Tapi kok dia bilang Mas adenya Bang Bisma? Anggap aja gitu, biar enak. Oh, ya udah, jadi beli es krim. Jadi dong, yuk naik. Iya. Malam hari kemudian, di kos Abe, malam ini Abe dan Abel sibuk melayani pembeli. Baru sekali saja Abel belajar membantu Abe jualan, Abel sudah pandai, anak pintar. Abe bangga pada adiknya yang meski di awal-awal syok sampai terkena kuah panas, namun Abel tidak kapok. Bahkan sekarang terlihat membungkus dengan lihainya. Abel diam-diam tersenyum melihat adiknya. Jangan sampai adiknya merasakan seperti apa yang ia rasakan. Juga jangan sampai ada orang lain yang menyakitinya. Entah kenapa Abe juga kepikiran maminya. Assalamualaikum, Mas beli. Waalaikumsalam. Mami, Papi, teriak Abe terkejut. Begitu juga Abel. Lebih terkejut semua pembeli. Tetangga-tetangga Abe yang memanggil kedua orang itu Mami Papi. Seketika, Mami Papi Abe yang mengerti itu langsung pasang muka layaknya customer soto. Mami, kenapa nggak bilang-bilang sih? Tanya Abel. Kejutan sayang, ucap Papi. Saya mau soto dong Mas, ucap Mami. Soto apa Mi? Soto ceker enak kayaknya ya Pi. Ah iya, Papi mau yang lengkap. Bentar ya Pi, Mi, masuk aja. Tapi duduknya di tikar, nggak apa-apa, ucap Abel. Nggak apa-apa, emang kenapa? Ya, Mami dan Papi lalu masuk dan duduk di tikar. Abel yang melayani Mami Papi, sedangkan Abel masih melayani pembeli yang lain yang masih mengantri. Dan ketika Mami Papi sedang duduk menunggu soto, keduanya tersenyum melihat kedua putra-putrinya. Apa yang Mami rasakan? Tanya Papi. Happy Pi, happy banget. Papi lebih happy lagi melihat anak gadis Papi. Lihat, dia sama sekali nggak malu bantu-bantu masnya. Papi kalau dengar cerita anak-anak teman Papi pada bandel-bandel, Papi bersyukur Papi masih bisa mengkontrol pergaulan Abel. Dan dengan kembalinya Abe, nantinya bukan hanya meringankan beban Papi untuk menjaga dan melanjutkan usaha Papi, tapi sebagai anak laki-laki dan juga saudara laki-laki, Abe juga harus bertugas menjaga adik perempuan satu-satunya. Iya Papi. Papi gak peduli orang lain bilang apa. Sekalipun mungkin dari keluarga kita pasti akan ada yang tidak suka dengan kedatangan Abe. Papi gak peduli. Sudahlah Pi, jangan dendam. Paman Abe kan sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Kita lihat saja, dia benar-benar tulus minta maaf atau hanya berpura-pura. Sabar Pi, sabar. Ucap Mami mengelus pundak suaminya menenangkan. Lalu Abe datang membawa nampan berisi 2 mangkok soto lengkap dengan 2 piring nasi. Lalu Abel membawa minum air putih dan juga kerupuk udang sebagai pelengkap. Mi, ini koyanya, ucap Abe. Mami gak pakai koya, pakai sambal aja. Ini soto yang terenak, yang pernah Papi coba. Papi gak bohong, bukan karena kamu anak Papi, tapi memang ini benar-benar enak, ya kan Mi? Bener Pi, kalau begini Mami gak akan ngelarang kamu tetap mempertahankan usahamu nak. Makasih Mi. Mi, Pi, maaf Abe harus melayani pembeli. Oh iya Be, layani saja. Ya Abe pun kembali melayani pembeli, tinggal Abel yang menemani kedua orang tuanya. Gimana, bantu-bantu Mas? Menyenangkan Mi. Kata Masmu kemarin kamu teriak kena panci panas. Mas Abe ngadu. Iya, tapi kamu mau belajar kok katanya. Anggap aja lagi magang. Iya, Mi. Bel, Papi nambah nasi. Oh, iya, Pi. Mami, kenapa Mami nangis? Pi, Mami terharu dan gak tega lihat Abe. Mami senang lihat Abe mandiri. Tapi Mami mikir,
Selama ini dia terus jualan soto seperti itu. Berdiri terus berjam-jam melayani pembeli. Pasti kakinya pegel, tangannya juga pegel. Mi, justru nasib dan pengalaman itu membuat dia akan lebih kuat menghadapi hidup daripada anak yang kebiasaan dimanja. Andai orang tua angkatnya masih hidup, Papi akan layakkan mereka. Tapi sayang, kedua orang tuanya sudah tak ada. Iya, Pi. Seketika gerombolan teman-teman Abel datang. Bel, Fit, guys. Aroma sotonya dari ujung gang udah kecium tahu. Bel, ajak teman-temanmu masuk, ucap Abe. Iya mas, yuk masuk-masuk, ada mami sama papi. Om, tante, ucap Fitri dan yang lain salim pada orang tua Abel. Mau ngerjain tugas ya? Iya tante, sama nyobain soto. Ya sudah Abel, mami sama papi langsung pulang aja ya. Oh gitu, ya udah deh, makasih ya, Mi, Pi. Iya, besok nggak apa-apa diantar langsung ke sekolah sama Mas Abe. Nggak apa-apa. Kamu nggak malu bawa motor buntut? Enggak lah. Pinter. Ya udah, mami pulang ya. Iya Mi. Cium dulu papi. Baik-baik ya nak. Iya Pi. B. Iya Pi. Loh, papi mau kemana? Mau pulang. Papi mau pijet-pijetan sama mami capek, kekenyangan. Oh iya Pi. Makasih banyak ya Pi, Mi. Mami papi bangga sama kamu. B, kalau ada apa-apa, langsung telepon papi ya. Iya, Pi. Assalamualaikum, B. Dek. Seketika Bisma terkejut saat bertemu Pak Abdul, orang tua Abe, dan sepertinya bersama maminya. Bang, nak Bisma? Pak, sama Bisma lalu salaman pada Pak Abdul dan Mami. Mi, ini teman Abe yang kebetulan mengawal Hasto. Oh ya? Iya, Bu. Kadang kalau dibutuhkan. Oh iya, saya langganan soto Abe. Iya Pi, kadang suka nemenin Abe di sini. Oh begitu. Kalau begitu, saya titip sekalian anak saya ya. Jaga dia dan pastikan semua aman. Pastikan tidak ada antrian yang mengular dan pastikan juga tidak ada preman yang mengganggu ketertiban. Siap Pak. Dan kamu Abe, pastikan Nak Bisma tidak kelaparan dan jangan kasih bayar. Siap Pi. Papi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika Bisma tersenyum bangga, seperti mendapat lampu hijau. Lalu Bisma mendekati Abe dan membantu melayani pembeli. Bang, abang duduk aja. Oh, di dalam banyak anak-anak. Abang di sini saja nemenin Abe, ucap Bisma menyenggol Abe. Abe deg-degan. Abang wangi banget, kayak mau kemana aja, uji Abe. Kan mau ngapelin Abe, bisik Bisma pada Abe. Hembusan nafasnya membuat Abe merinding, ditambah saat Bisma menyentuh pinggangnya. Abe tersenyum malu, lalu Bisma membantu membungkus dan memberikannya pada pembeli. Ini buat yang mana, Be? Yang duduk itu, Bang, 30.000. Oh iya, halo masnya, 30.000. Pas ya, Mas? Makasih, sama-sama. Ya, pembeli makin malam makin ramai. Sudah 1 jam lebih Bisma membantu Abe. Abe sudah menyuruhnya untuk duduk, namun Bisma tak mau. Tak hanya membantu membungkus dan memberikan pada pembeli, Bisma juga membantu mengantar soto untuk teman-teman Abel. Dan Abel sendiri tak menyadari jika Bisma sudah datang dari tadi. Bel, sotonya? Bang Bisma, kapan datangnya? Udah dari tadi. Oh ya? Iya. Pada mau minum apa nih? Oh, biar Abel aja yang ambil sendiri ke warung. Ya sudah, makasih ya Bang. Sama-sama. Dan begitu Bisma kembali menghampiri Abe, Bang, habis. Alhamdulillah. Tenang, seperti biasa. Abang kebagian kok. Abe sediain ya? Iya. Ya, Abe pun menyediakan soto untuk Bisma. Lalu keduanya duduk di depan berdua. Suapin dong. Hah? Suapin? Kenapa? Malu? Takut dilihat orang? Ya sudah kalau malu. Enggak Bang, sini. Set. Buka mulutnya. Cekernya? Bentar, aku ambil mangkok lagi buat tulang cekernya. Ini Bang. Sudah. Abang makan sendiri saja. Ambilin Abang minum teh botol dong. Iya Bang. Ya, Abe pun mengambilkan teh botol lalu kembali. Abe, besok kemana? Besok diajak papi Bang. Kemana? Abe belum tahu. Tapi yang pasti ya berhubungan dengan kerjaan. Oh, kapan ya? Bisa ngajak jalan Abe, kemana gitu? Kemana Bang? Abe juga pengen.
Tapi bukannya abang sibuk? Nanti deh, abang cari jadwal. Bener ya bang? Iya. Mas? Iya Bel, loh udah selesai? Udah mas. Mas Abe, pulang dulu, pamit Fitri dan yang lain. Oh iya, hati-hati ya. Iya, Bel. Ya, bye. Loh, mas udah habis? Iya, udah. Abel beresin ya? Udah nggak usah, biar mas aja. Kamu capek habis ngerjain tugas. Iya Bel, biar abang yang bantu Abe. Ucap Bisma. Yakin? Iya. Ya udah, kamu tidur sana, udah malam. Besok mas antar ke sekolah. Belum ngantuk. Abel mau balas pesan Krus dulu. Dasar. Abe, abang nambah ceker. Oh iya bang. Ini bang. Makasih. Abang nginep sini ya. Gak mau ah, ntar Abe cium lagi. Emang abang gak mau dicium Abe? Ya maulah, jangankan dicium. Diapa-apain juga abang mau. Abe beres-beres dulu ya bentar. Perlu abang bantuin? Gak usah, abang nikmati aja makannya. Ya sudah. Ya, Bisma masih menikmati sotonya sembari memperhatikan Abe beres-beres jualannya. Lalu tak lama kemudian HP-nya berbunyi dari orang markas. Abe mulai panik, takut Bisma kembali ke markas. Ya, Abe pun buru-buru beres-beres dan mencuci peralatan jualannya satu persatu. Bel, kok belum tidur? Ini mau tidur, pengen pipis. Oh iya, ucap Abe melihat Abel masuk ke kamar mandi. Lalu kemudian keluar dengan mengucek-ngucek matanya setengah ngantuk. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk. Iya mas. Ya singkat cerita, setelah Abe beres-beres, Abe mengintip ke depan. Beruntung Bisma masih ada dan masih teleponan. Abe yang merasa gerah dan bau soto itu mengambil baju dari kamarnya dan hendak mandi. Namun Abe melihat adiknya ketiduran dengan layar HP yang masih menyala. Abel tersenyum sembari mengintip. Ternyata adiknya sudah beranjak dewasa dan sedang chattingan dengan Krusnya. Meski tidak ada chat yang aneh-aneh dan menjurus mesum dan hanya chat cinta-cintaan yang masih normal, namun Abe benar-benar menjaga adiknya sesuai perintah papinya. Abe seketika mengirim voice note pada Krus Abel. Besok lagi chatnya. Abelnya udah tidur. Ini masnya. Seketika Krus Abel langsung membalas. Oh iya mas, thanks infonya. Pantes balasnya lama. Salam kenal ya mas. Ya, Abe tak membalas dan buru-buru ke kamar mandi. Dan di luar sendiri, Bisma masih mengobrol dengan Madun. Dan dari bicaranya, sepertinya Bisma sedang bicara dengan Madun dan sedang berguru. Emang harus Dun? Gue lupa gak beli kondom. Iya sih, tapi gue belum siap. Takut dia gak mau. Gue juga bingung, gimana cara ngajaknya? Gimana ngomongnya? Di kamar mandi sendiri, Abe mandi begitu lama. Entah lagi gosokin apa, yang jelas sudah hampir setengah jam dia di kamar mandi. Dan begitu selesai, Abe deg-degan. Abe yang keluar kamar mandi itu segera menghampiri Bisma. Namun begitu Abe keluar, dek. Bang, ya, kok abang udah pulang? Kok gak bilang-bilang? Kenapa gak pamit? Tuh kan, setiap ada yang nelfon abang, pasti nyuruh abang ke markas. Ya, Abe pun menutup pintu, mengambil HP-nya, lalu mencoba mengecat Bisma, namun baru saja mengetik, tok tok tok. B, cekrek. Bang, dari mana? Oh, sorry, dari beli rokok. Kirain abang pulang. Khawatir ya? Iya. Masuk bang, bentar Abe ngambil bantal sama kasur lipat dan selimut. Iya. Ya, Abe pun menggelar kasur lipat dan merapikan bantal. Udah bang, maaf ya, seadanya. Ya, kemudian keduanya rebahan bersama. Yang penting ada Abe. Si Abel udah tidur. Oh, iya udah. Bentar ya bang. Ya, Abe pun kembali masuk kamar menyelimuti Abel yang selimutnya lepas, lalu menutup pintu kamar. B, lampunya matiin aja. Abang gak suka terlalu terang. Cukup cahaya dari luar saja. Oh, iya bang. Ngantuk juga habis makan soto 2 piring. Ya, kini keduanya tidur bersama. Entah kenapa, keduanya sama-sama gugup. Bisma juga bingung harus memulai dari mana. Keduanya hanya menatap langit-langit kamar. Hingga kemudian, set, Bisma meraih telapak tangan Abe dan meletakkannya di dadanya. Bang, jantung abang kok deg-degan?
Gimana gak deg-degan? Malam ini, abang gugup banget. Abang biasa tidur sama temen cowok abang di markas. Tapi baru kali ini, abang tidur sama cowok segugup ini. Rasanya beda, Be, saat sama Abe. Sama, Bang. Apalagi Abe. Ucap Abe memeringkan tubuhnya, menghadap Bisma, lalu Bisma menatap Abe, menggeser tubuhnya mendekati Abe, menarik pinggangnya, dan menarik selimut menutupi keduanya hingga kemudian, set. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya di dalam selimut. Yang jelas, Bisma mencoba memberanikan diri mengawali semua ini. Bisma berbisik dari dalam selimut. Abe, boleh. Abang menghisap jarimu. Jarimu seperti ceker. Abe mengangguk. Set. Ya, Bisma menghisap satu persatu jemari Abe yang membuat Abe menggeliat kegelian. Saking gelinya sampai selimut melorot, dan andai lampu kamar menyala, maka tampak wajah Abe yang meringis keenakan dengan rambut lurus terkibas-kibas di atas bantal begitu seksinya. Apalagi, tak hanya jari tangannya, namun kini tiba-tiba Bisma turun, lalu duduk dan melipat kedua lutut Abe, dan jari jemari kaki Abe tak luput dari hisapan Bisma. Posisi keduanya membuat batang Bisma menempel dengan pantat Abe. Abe merasakan Bisma sedikit demi sedikit mendorong miliknya yang mulai mengeras pada pantatnya yang masih terbungkus celana itu. Dan begitu Bisma puas menyeruput semua jari-jari Abe. Be, abang boleh masuk gak? Abe takut sakit, Bang. Apa abang bisa pelan? Abang coba ya. Abe mengangguk. Ya, Bisma membuka celananya dan membuka celana Abe. Bang, gede banget. Abe takut. Dicoba dulu. Nanti kalau gak kuat, stop aja. Abang gak akan marah. Abang janji. Abang gak mau nyakitin Abe. Iya, Bang. Boleh. Abe hisap punya abang. Abang seneng dengernya. Ya, Abe membalikan Bisma dan Bisma ganti posisi di bawah hingga kemudian ya, kini Abe di dalam selimut, sedangkan Bisma terlihat menikmati sembari memegangi kepala Abe dari luar selimut. Rasanya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bisma tak menyangka akan sejauh ini. Hisapan Abe membuat nyut-nyutan dan membuatnya tak kuat. Bisma sudah tak tahan, merasakan bagaimana rasanya lubang lelaki. Senikmat apa sampai Madun berani meniduri temannya sendiri. Bisma yang tak tahan itu menarik Abe dari dalam selimut. Cukup, Be. Abang pengen sekarang. Bang. Ya, Abe panik saat Bisma menarik tubuhnya dan merebahkannya, lalu merogoh kondom dari dalam sakunya dan memakainya. Abe, tahan ya buat abang. Tapi bang, abang janji, pelan. Ya, Bisma mengangkat tinggi-tinggi kedua lutut Abe, lalu berjongkok menatap lubang kerut Abe yang terlihat remang-remang terkena cahaya dari luar. Bang, jangan. Abe terkejut saat Bisma tanpa jijik menghisap miliknya. Rasanya gurih, segurih kulit ayam di soto ceker. Pujian Bisma sedikit meredakan ketakutannya dan kepanikannya akan tusukan Bisma. Dan begitu dirasa cukup, Bisma mengarahkan miliknya hingga kemudian, Mami, kucingnya hilang. Seret, seret, Seketika Bisma tetap menembus Abe, sekalipun suara adiknya mengigau dari dalam kamar. Bisma membungkam erat-erat mulut Abe. Sesuatu terasa hangat dan merembes dari lubang Abe. Rasanya begitu nikmat. Suara Abe yang terhalang telapak tangan Bisma itu perlahan memudar, matanya terpejam. Maafin abang ya, Be. Abang setengah panik. Katanya pelan, tapi dikencengin juga. Sakit. Ini pelan. Be, enak juga bawa penjual soto. Sakit bang, gak sanggup. Bentar Be. Udah bang, gak mampu. Punya Abe perih. Bentar Be, lagi dikit sayang. Abang janji, habis ini udah. Udah bang, stop please. Be, berdarah. Abe diam lemas. Lalu Bisma membersihkan pantat Abe dengan tisu yang kebetulan ada di samping. Lalu memakaikan kembali celananya dan memeluk Abe erat-erat. Maaf dan makasih ya. Abang sayang banget sama Abe. Pagi hari kemudian. Mas bangun, teriak Abel dari dalam kamar. Oh iya, Mas kesiangan. Aduh, seketika Abe merasakan sakit yang luar biasa di bagian belakangnya. Namun kemana Bisma?
Kenapa pagi-pagi dia menghilang? Abe membuka selimutnya, lalu terkejut saat melihat bekas darah yang mengering di kasur lipatnya. Abe tersenyum. Meski sakit, Abe senang menyerahkan keperjakaannya pada orang yang ia sayangi. Abe terkejut ketika melihat kantong kresek di sampingnya. Lalu HP-nya berbunyi. Abi sayang, udah bangun? Maaf ya, abang gak pamit. Jangan lupa mandi. Terus pakai salep yang udah abang beliin. Dan setelah sarapan, minum obatnya juga. Semoga nyerinya cepat hilang. Abang sayang Abi.